Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan saya, Novia Riri Anggraini, Student of Industrial Engineering, Pinus Online University. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek saya pada mata kuliah Karakter Building Religion yang diampu oleh Bapak Beni dengan judul Kerja Layak, Ibadah Nyaman, Harmoni Produktivitas, dan Spiritualitas di Tempat Kerja sesuai dengan SDG 16 dan 17. Latar belakang dari proyek ini, di dunia kerja modern, seringkali karyawan menghadapi dilema antara tuntutan pekerjaan dan kewajiban beribadah. Kurangnya fasilitas ibadah dan kebijakan inklusif dapat memicu ketegangan sosial, menurunkan kesejahteraan, bahkan mempengaruhi produktivitas. Proyek ini terinspirasi dari SDG 16, Peace, Justice, and Strong Institution, yang menekankan perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat, serta SDG 17, Partnership for the Goals, yang mendorong kemitraan untuk tujuan bersama. Adapun rumusan masalah dari proyek ini terdiri dari 4 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana konsep kerja layak yang selaras dengan kebutuhan spiritual? Yang kedua, apa hubungan fasilitas ibadah dengan loyalitas karyawan? Yang ketiga, sejauh mana kolaborasi manajemen dan karyawan mendukung keharmonisan? Dan yang keempat, bagaimana kesadaran sosial terhadap keberagaman mempengaruhi produktivitas? Adapun tujuan dari proyek ini, yang pertama, mengetahui konsep kerja layak dalam lingkungan kerja. Yang kedua, mendorong kebijakan berbasis SDG 16 dan 17 dalam memfasilitasi kebebasan beribadah guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, membangun kolaborasi antar manajemen dan karyawan guna terciptanya lingkungan kerja yang layak dan berkeadilan dalam kerangka inklusivitas. Yang keempat, menanamkan growth mindset di kalangan pekerja dan manajemen dalam menciptakan lingkungan kerja yang layak berlandaskan partnership for the goals. Selanjutnya, manfaat dari proyek ini terdiri dari 4, yaitu bagi pekerja akan menumbuhkan semangat mengadvokasi hak beribadah dan penciptaan ruang kerja yang mendukung spiritualitas. Yang kedua, bagi institusi atau perusahaan akan terbangun budaya kerja inklusif yang meningkatkan produktivitas dan etika. Yang ketiga, bagi masyarakat dapat menumbuhkan harmoni sosial dan berkurangnya potensi konflik berbasis agama. Dan yang terakhir, bagi mahasiswa akan mendapatkan pengalaman penerapan karakter building berasas nilai agama dan SDGs serta pelatihan kepemimpinan. Selanjutnya, untuk literatur review, pertama kita akan membahas pekerjaan layak dalam perspektif SDG 16 dan 17. Jadi, menurut ILO atau International Labour Organization, decent work adalah pekerjaan produktif yang menghormati hak pekerja termasuk kebebasan beragama. Nah, dalam SDG 16, Peace, Justice, and Strong Institution ini, pekerjaan layak juga mencakup institusi yang damai, adil, dan inklusif. Sedangkan dalam SDG 17, Partnership for the Goals, menekankan kolaborasi lintas sektor perusahaan, komunitas agama, LSM, pemerintah, untuk kebijakan yang menghargai keberagaman. Misalnya penyediaan fasilitas ibadah dan pelatihan spiritual. Nah, hal ini akan memperkuat inklusivitas, mengurangi konflik, dan membangun institusi responsif terhadap keragaman. Selanjutnya, fasilitas ibadah dan loyalitas karyawan. Ketersediaan fasilitas ibadah meningkatkan loyalitas, kepuasan kerja, dan komitmen emosional. Integrasi nilai spiritual ke tempat kerja akan memperkuat produktivitas dan kesejahteraan batin. Grow mindset akan membantu pekerja atau manajemen terbuka terhadap perbedaan, sementara kolaborasi lintas sektor akan mendorong inovasi sosial seperti pelatihan toleransi dan fasilitas ibadah. Kesadaran sosial ini meminimalkan konflik dan memperkuat hubungan antar individu. Dan pembahasan terakhir adalah mengenai harmoni produktivitas dan spiritualitas. Jadi keseimbangan produktivitas dan spiritualitas itu memerlukan growth mindset, kolaborasi, dan kesadaran sosial. Nah, growth mindset ini akan membuat pekerja melihat keberagaman sebagai peluang.
Kolaborasi sektor swasta, komunitas, dan pemerintah akan menghasilkan program toleransi dan fasilitas ibadah, serta kesadaran sosial akan menciptakan budaya organisasi yang empati, minim konflik, dan mendukung kesejahteraan bersama. Sehingga integrasi ketiga aspek ini akan menjadi strategi transformasional untuk mencapai kerja layak sekaligus kenyamanan spiritual. Adapun metode pelaksanaan yang kita lakukan, ada 5 langkah. Yang pertama observasi, kedua wawancara, ketiga pelaksanaan wawancara, keempat analisis, dan yang kelima pelaporan proyek. Adapun hasil yang diperoleh dari hasil wawancara 5 narasumber menunjukkan bahwa sebagian besar responden ini merasa perusahaan mereka ini telah memberikan kebebasan beribadah tanpa hambatan yang signifikan, sehingga tersedianya fasilitas ibadah dan toleransi waktu beribadah akan memperkuat loyalitas karyawan serta membangun suasana kerja yang harmonis. Nah, untuk solusinya, yang pertama, penyusunan kebijakan internal, kebebasan beribadah, dan non-diskriminasi. Yang kedua, penyediaan fasilitas ibadah yang memadai. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran untuk saling menghargai toleransi antar agama bagi karyawan. Yang keempat, komunikasi rutin antar manajemen dan karyawan terkait kebutuhan spiritual. Adapun refleksi pribadi dari proyek ini, saya mendapatkan banyak pelajaran. Yang pertama mengenai grow mindset. Dengan grow mindset ini, saya menjadi terbuka antar perbedaan. Yang kedua adalah kolaborasi. Dengan kolaborasi, di sini akan menunjukkan pentingnya sinergi antar pihak. Dan yang ketiga, kesadaran sosial akan membuat saya lebih peka antar kebutuhan sesama. Dan di sini juga saya semakin yakin bahwa keberagaman adalah kekuatan dan kebebasan beribadah dapat berjalan seiring berjalannya produktivitas. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari proyek ini, yang pertama, kebebasan beribadah dan fasilitas memadai akan mewujudkan decent work yang mendukung kesejahteraan spiritual. Yang kedua, fasilitas ibadah dan toleransi waktu akan meningkatkan loyalitas dan keharmonisan kerja. Yang ketiga, kolaborasi manajemen karyawan akan menjadi kunci terciptanya lingkungan kerja yang damai. Dan yang terakhir, kesadaran sosial akan memperkuat hubungan antar individu dan meningkatkan produktivitas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih.